Halo guys, balik lagi di vlog gue. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru tahun 2017. Semoga cita-cita kalian yang resolusi kalian di tahun 2017 ini bakalan kecapai, dan gue juga bakalan kecapai. Yap, semoga, dan semoga tesis gue kelar. Amin. Oke, pada kali ini tanggal 1 Januari 2017 gue mau review salah satu mobil, bukan motor ya. Mobilnya beda, bukan Fortuner, tapi ini mobil adik gue. Gue mau nge-review selama 2 tahun pemakaian, hampir 2 tahun sih, hampir 2 tahun pemakaian ini. Jadi inilah mobilnya. Honda Jazz 2015. Jadi bentuknya kita puterin dulu. Ini dia. Jadi ini gue beli tahun 2015 nggak salah. Iya benar, 2015. Jadi ini pembuatannya tahun 2014. Jadi udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun sih sebenarnya. Dan dibelinya tahun 2015, jadi ini stok lama pas lagi beli baru itu, karena diskonnya gede pas lagi gue itu sekitar 20 jutaan. Jadi ini dia bodinya, bisa lo lihat beda banget sama Honda Jazz GL8, seri GL8. Dari lampunya, dari garis tarikannya, sama pemilihan lampunya. Nih desain ini udah LED, sama lampunya udah, headlampnya udah LED, meskipun lampu jauhnya itu masih halogen biasa. Lihat DRL-nya di sini, bisa lihat nih semuanya. Pelek juga udah baru, modelnya tuh diamond cut ya, kalau kata orang-orang tuh diamond cut. Jadi dual tone gitu sih, hitam sama warna silver ya gitu deh. Garis desainnya tuh beda banget, tapi masih ada aura jazz-jazznya. Gue nggak tahu di mana, kayaknya di pilar sini deh masih kelihatan jazz banget, sama kaca baris ketiga, baris ketiga tuh ya. Jadi kelihatan banget pilar pilar C kalau nggak salah deh, A B C, ya bener C. Yang nggak gue suka dari body jazz ini nih, eksteriornya tuh dari belakang dulu deh, dari belakang. Aduh, gue gak suka banget sih sama bodi belakangnya, terutama di segi sini nih. Ini tuh nggak banget sih menurut gue, nggak banget. Karena kenapa, kayaknya aneh gitu loh. Dulu kan Jazz kan kayak minimalis tapi keren gitu. Menurut gue desain Jazz lama tuh kayak lebih timeless gitu. GD3 sama G8 tuh kayak lebih timeless. Bodinya lebih main aman ya menurut gue. Sama ini sih kayak gini desainnya gitu kan, dek kayak kayak buah pelempem gitu, aneh gitu. Dan menurut gue body kita tuh terlalu lebar gitu. Nih, body kita terlalu lebar, jadi kalau misalnya jalan kayak nggak kelihatan gitu bannya. Jadi nggak proper, kayak bannya terlalu tipis gitu. Apa body kita kelebaran kali, gue nggak tahu sih ya, lecet lagi. Sama apa lagi ya, ini loh, dari desain lampu depannya dulu deh. Menurut gue secara garis besar sih nggak masalah ya, tapi ini loh, pemilihan lampu bukan DRL, lampu senja sih sebenarnya kalau ini. Jadi lampu senjanya tuh ditaruh di sini, aneh banget sih. Dan ini nggak masuk menurut gue. Ini bentuknya ke atas lagi kan, aneh gitu. Harusnya dimasukinnya ke sini nih, masuk jadi satu sama headlamp, bentuknya garis gitu kan. Harusnya dimasukin sini jadi lebih keren gitu kan. Ini kayak di sini kayak kayak lampu DRL Kemayoran gitu belinya, yang di MGK gitu. Aneh gitu. Apalagi ya, oh iya, selain itu kelemahan yang aneh banget menurut gue sih di sini nih, turun kelas dari sebelumnya. GL8 tuh udah pakai disc brake, sekarang turun lagi jadi tromol. Gue nggak tahu kenapa ya.
Kenapa pemilihannya jadi balik lagi ke Tromol? Karena nggak tahu juga gue kenapa. Tapi nggak tahu juga apa cost cutting kali ya. Gue juga nggak tahu sih. Abis itu kenapa gue nggak ngambil HRV? Karena pada saat itu kan HRV baru banget diluncurin dan penjualannya meledak banget. Nah, penjualan meledak itu jadi harus inden 3-4 bulan, itu udah nggak masuk akal sih menurutku dengan range harga yang segitu. Jadi ya udahlah, terpaksa ambil ini. Tapi nggak apa-apa lah, nggak beda jauh lah dari segi interior sama rasa berkendaranya juga. Cuman beda ground clear-nya lebih tinggi dikit lah overall gitu. Oh iya, sama ini nih, menurut gue sih kayak build quality kayaknya turun sih di sini nih. Kayak gampang meletot gitu. Kalau Jazz lama kan yang G8 keluaran awal punya gue masih agak kokoh, meskipun masih ditekan, masih goyang-goyang, tapi nggak segoyang banget kayak gini nih. Goyang banget sih, goyang. Kita masuk aja ke dalam. Oh iya, sebelum masuk ke dalam gue mau kasih tahu bentuk kuncinya kayak gimana. Hampir sama sih semua Honda modelnya kayak gini. Nih, ini dia. Ding. Ini bentuknya. Kalau mau buka kuncinya, mau ngeluarin kuncinya tuh diputar gini. Nih, keluar deh. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Nih, udah keyless entry juga nih sekarang. Bukanya tinggal gini aja nih. Tinggal buka. Kita masuk ke dalamnya. Oke. Dari dalamnya itu kelihatan banget auranya beda banget dari Jazz generasi sebelumnya. Dulu kan lebih dinamis ya, banyak lekukan gitu. Sekarang tuh lebih elegan gitu, nggak tahu dibilang main aman sih, menurut gue nggak tahu juga sih. Iya juga, tapi mungkin kayak kenapa ya Jazz yang generasi G8 ke GK5 ini kayaknya lebih, yang GK5 ini lebih kayak family car, sedikit ke arah family car gitu, nggak arah ke sporty lagi kayak GD3 sama G8 generasi sebelumnya itu ya. Jadi ini dia, lekukannya tuh nggak se ekstrim dulu, lebih minimalis, dan dashboardnya mirip banget sama Mobilio, sama BRV, sama apa, Brio juga. Nah, dari itu jadi kayak nggak ada karakternya sih masing-masing line up menurut gue ya. Mungkin nggak ada yang beda jauh sama itu. Tapi ya itu, dulu kan di sini ada cup holder ya di sini. Cup holder sekarang udah nggak ada, jadi di bawah sini. Jadi nggak ketutupan nggak bisa ngedinginin minuman, ngejukin minuman sih. Jadi nggak bisa lagi di sini. Dulu kan ada cembungan masuk ke dalam gitu kan, sekarang udah nggak ada. Habis itu nggak ada box di sini, udah nggak ada. Sayang banget sih. Ini lebih dikit jumlah penyimpanannya menurut gue daripada yang lama generasi sebelumnya. Cuman ada di sini doang satu. Habis itu nggak ada lagi di daerah sini. Sayang banget sih menurut gue. Meskipun di sini tuh ukurannya dikit, tapi cukup berguna juga buat nor barang-barang kecil gitu kan. Sayang banget jadi dikit gitu. Habis itu menurut gue dashboardnya itu kayaknya meletot nih, lo lihat nih. Di sini tuh gampang banget meletot nih. Kacau banget sih. Ning. Dulu tuh kalau GE8 tuh masih meletot, tapi nggak separah ini sih. Lo lihat nih. Meletotnya parah banget. Di situ ya udah sih, itu aja daerah sini. Aduh, mulai panas nih. Kita ke daerah sisi pengemudi aja yuk, langsung. Boom. Oke, sekarang kita di sisi pengemudi. Kita nyalain aja AC-nya, dalamnya udah mulai agak panas nih, udah mulai keringetan gue. Oke, dinyala. Sip. Bisa lihat nih speedometernya. Speedometernya tuh biru-biru gitu kan. Generasi sebelumnya kan GE8 atau GD3 kan lebih kayak merah-merah gitu ya. Kayak lebih ada
menunjukkan sesuatu hal gitu yang nggak kelihatan sama orang. Menurut gue ya, desain warna merah tuh lebih ke arah sporty ya, lebih ke arah anak muda yang berani dan segala macamnya, itu dinamis, berani. Dan sekarang itu pemilihan warna biru itu kayak melambangkan rasa itu ya, lebih sejuk, lebih berkarakter, elegan gitu ya menurut gue sih. Dan warna biru ini lebih apa ya, ke arah futuristik gitu, futuristiknya Honda sih menurut gue. Dari luar itu habis speedometer, kita langsung ke daerah setir. Beda banget sama generasi yang lama dulu kan. Generasi sebelumnya GE8 lebih melitut ke dalam. Habis itu gitu deh, ke arah sporty kayak Civic gitu, model Civic FD series, gue lupa, FD3 kalau nggak salah. Di situ ada tombol-tombol di sini nih. Di sisi kiri tuh tombol volume sama itu buat audio system. Di sini tuh bukan buat speedometer, ini tuh cruise control. Jadi misalnya lo jalan konstan di tol atau di mana, tinggal lo pencet ini, ntar ada cruise main di sini, ntar nyala. Kalau misalnya lo sambil mau stuck di kecepatan 80 sambil nyantai gitu kan, tinggal lu pencet trash atau apa gitu, tinggal itu lepas gas, udah enak. Di situ ini source-nya. Jadi kita masuk ke entertainment dulu nih. Ini ada tuner, ada home lagi, disk ada, USB ada, iPod ada, AV-in ada, aux ada. Nah, semuanya ada nih ya. Ini cuman gak ada Bluetooth sama fasilitas WiFi buat tethering internet aja tuh nggak ada. Tapi kelemahannya tuh di sini. Jadi kelemahannya tuh nggak bisa muter beberapa format yang menurut gue cukup krusial ya. Contohnya gini, format M4A itu kan menurut gue itu format yang misalnya lu beli lagu original di iTunes tuh, itu ntar lu bakalan dapat format M4A. Jadi ketika dimasukin sini tuh nggak bisa keputar sama sekali. Itu sayang banget sih menurut gue. Jadi mengurangi rasa kerennya Honda Jazz yang futuristik ini, yang desainnya cukup futuristik ini. Ya gitu deh. Sama nggak bisa muter format MP4 atau nggak bisa muter format MP4. Jadi itu harus ada aplikasi, nah itu namanya DivX. Jadi lo misalnya mau muter video yang lo suka nih, lo harus convert ke aplikasi yang ada support DivX-nya ini. Jadi sayang banget, itu bakalan dua kali kerja lah ibaratnya, nggak instan gitu. Di situ entertainment ini didukung sama speaker, ada 4, 2 di sini sama belakang, sama yang baru. Just sebelumnya kan nggak ada Twitternya ya. Nah sekarang udah ada di sini sama di situ tuh udah ada. Di situ kalah loh sama BRV. BRV aja udah digital, ini aja belum. Kita masuk langsung aja ke belakang. Gimana rasanya di belakang? Buat lo yang sering duduk di belakang, gimana rasanya? Tinggi gue cuman 173an kalau nggak salah. 173 sampai 175an lah. Berat gue cuma 64. Dan menurut gue nggak jauh beda sih sama Jazz yang lama. Tapi pemilihan ketebalan joknya tuh menurut gue lebih tebel. Bisa buat selonjoran tangan juga, enak kalau di sini nih. Situ apa lagi? Kita review bagian belakang deh. Oke, ketika kita masuk ke bagian belakang, gimana ininya? Lebar nggak? Wih, berantakan. Ini buku-bukunya adek gue. Dan menurut gue sih lebih kecil ya kayaknya deh. Dan GK5 ini udah sama pelapisnya gini, jadi lebih rapi. Kalau yang lama kan plastik biasa nih, plastik kayak gini gitu. Situ
Oh ya, oke, masih nggak ada bedanya lagi. Lebih kecil kayaknya deh menurut gue. Dulu kan kayak lebih lebar. Apa gara-gara jok ini juga kali ya? Joknya lebih tebal juga. Joknya lebih tebal juga ini. Jadi mengurangi space gitu sih. Situ kita balik lagi ke sini. Oke, kita bicara mengenai feel pengendaraannya. Feel pengendaraannya menurut gue sih, menurut gue lebih apa ya? Ini setirnya juga lebih enteng, lebih apa ya? Lebih lembut dah. Sedikit limbung kalau misalnya gue nyetir dalam kecepatan tinggi nih. Contoh gue di tol nyetir sekitaran 100 sampai 120 itu kalau gue belok dikit tuh udah goyang-goyang gitu. Beda banget sama generasi GE8 itu. GE8 itu kalau gue masuk 140 baru kerasa limbung, saya inget gue. Baru kerasa limbung, dan ini 100 atau 120 udah mulai kerasa goyang-goyang gitu. Tapi apa plusnya ini tuh lebih empuk kalau misalnya gue jalan-jalanan, gue lewat jalanan kayak berbatu-batu gitu yang nggak bagus, itu lebih empuk daripada yang lama. Yang lama kan jedak gitu. Kalau ini lebih sedikit apa nggak sedikit sih, jauh lebih empuk lah. Di situ ya ini masalah CVT itu lemot banget di sini. Dan aduh, gue harus mindahin ke posisi sport dan harus pakai pedal shift buat nyalip. Nggak ada lagi lampu di sini. Aduh, sama sekarang ada sekarang ada kaca di sini. Dulu nggak ada, seingat gue nggak ada bener. Situ di sini juga ada. Yang berkurang di interiornya tuh nggak ada pegangan di sini nih. Dulu generasi GL8 sebelumnya kan ada nih. Sekarang udah nggak ada. Ini padahal berguna banget. Biasanya gue kalau misalnya nyetir kan kadang sering melorot gitu kan. Pegangan ini berguna banget sih pas lagi di jalan gitu, buat naikin badan gue lagi ke atas. Ya udah sih, nggak ada lagi. Ya itu dia review gue kali ini. Jangan lupa like juga, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau misalnya butuh pertimbangan buat milih mobil baru yang kelas city car 1500 cc. Komen juga pengalaman lo semua tentang GE8 atau GK5 ini. Habis itu kalau misalnya kurang, kasih komen juga biar gue baca juga. Dan jangan lupa subscribe juga buat perkembangan terbaru gue tentang video-video gue yang lainnya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya apa ya? Mungkin gue bakalan review knalpot Prospeed kali ya. Gue baru aja beli knalpot Prospeed sih. Udah 2 bulan sih. 2 bulan. Nggak baru. Dadah guys. Bye. 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 Paparapap. Paparapap. John Cena.